Assalamualaikum, salam rahayu. Dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Inilah kondisi makam Mbah Astanggina, seorang tokoh cikal bakal atau bubak desa di Desa Hanjumput. Perang Sabil atau yang dikenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 yang merupakan sebagai perang perlawanan keluarga keraton, tokoh agama, dan masyarakat pribumi pecinta kebebasan tanah Jawa terhadap penjajah Belanda yang saat itu di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Perang tersebut begitu besar efeknya bagi rakyat Jawa. Darah leluhur banjir di mana-mana. Prajurit dan pengikut setia Pangeran Diponegoro berlarian tak terhitung jumlahnya, dan para pangeran kerajaan dihakimi tanpa penghormatan. Oke, kita telusuri kondisi makam Mbah Astanggina seperti apa, karena sepertinya kondisi makamnya berada di belakang pekarangan warga, dan sekilas dari jauh kondisi pekarangan ini masih sangat rimbun, jadi banyak sekali pohon-pohon dan sepertinya sangat gelap. Mari ikuti perjalanan kami selanjutnya. Apalagi ketika Pangeran Suryo Mentaram dan Prang Wadono tertangkap oleh pasukan Belanda. Lalu Pangeran Serang, Pangeran Notoprojo, Pangeran Aryo Papak, Pangeran Mangkubumi, Panglima Besar Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, dan Raden Tumenggung Aryo Sosrodilogo dari Rembang dianggap menyerah oleh Belanda. Maka di tahun 1829 tercatat kira-kira kurang lebih sekitar 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur di medan jihad pembebasan tanah Jawa. Dan bagi yang selamat, banyak sekali yang memilih kabur ke daerah Kabupaten Bojonegoro, yang saat itu Kabupaten Bojonegoro masih memiliki banyak tempat hutan yang lebat. Dan salah satu pelarian itu adalah Mbah Astanggina, sebuah nama yang bisa jadi sebagai nama samaran guna untuk menghindari pengejaran penjajah Belanda. Selain itu, dalam bahasa Madura, kata asta bermakna makam. Jadi, nama Astanggina dapat diartikan sebagai makam Mbah Gina. Ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Astanggina adalah kerabat keluarga dari Keraton Yogyakarta yang masih berkaitan erat dengan terah keluarga Pangeran Diponegoro. Ada juga yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1856 terdapat sepasang suami istri yang bernama Aki Ginah dan Nini Ginah yang dianggap sebagai prajurit Banten yang melarikan diri akibat terjadinya peperangan antara rakyat pribumi dan penjajah Belanda. Keduanya melarikan diri ke wilayah timur hingga berhenti di suatu tempat di dekat sungai yang sangat panjang. Dan di tempat itulah kedua suami istri tersebut menetap. Dari hari ke hari, bulan berganti bulan,
Keduanya merasa tidak bisa hidup nyaman tanpa adanya orang lain di sekitar tempat tinggal mereka. Mungkin berawal dari ketidaknyamanan itulah, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil atau mengajak orang lain untuk tinggal di sekitar tempat tersebut. Untuk itulah, tempat tersebut akhirnya diberi nama Desa Jumput, yang dalam istilah Jawa, kata jumput berarti mengambil sedikit demi sedikit. Dan akhirnya, Mbah Astangginah meninggal di tempat tersebut bersama istri dan anaknya. Dan sampai hari ini, Mbah Astangginah dipercayai oleh masyarakat sebagai tokoh cikal bakal Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Dan konon katanya, diceritakan bahwa Mbah Astangginah masih memiliki keterkaitan sejarah dengan Eyang Singonggolo di Desa Jumput dan Eyang Surosadir atau Buyut Sendi yang makamnya di barat pasar Desa Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk penikmat channel Cerita Rakyat ID, kami berharap Anda semuanya berkenan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, serta berbagi cerita tentang siapakah sebenarnya Mbah Astangginah, ataupun keterkaitan Mbah Astangginah dengan yang Anda ketahui. Assalamualaikum, salam rahayu. Dengan saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Inilah kondisi makam Mbah Astangginah, seorang tokoh cikal bakal atau bubak desa di Desa Jumput, daerah Bojonegoro. Konon katanya beliau ini adalah salah satu pengikut Laskar Diponegoro yang ikut melawan penjajah Belanda, mengusir Belanda di tahun sekitar 1825, di mana saat itu tengah terjadi Perang Jawa. Terus sing kaping sepindah, Mbak, sing kula tanglet iki danyange mriki paring asma sinten? Mriki niki ya. Mbut danyange kok mboten-mboten. Nggih. Menawi sing babat rumiyin niku ngoten. Oh, ngoten nggih. Nggih, dadi kula mboten sejawe niku. Nggih. Terus Sing babat niku sing babat niku Astangginah. Astangginah saking pundi, Pak? Saking Mataram. Saking Mataram. Nggih. Nah, terus Mbah Astangginah niku menawi wonten ceritane, Mbah. Ceritane Saking putrane sinten napa pripun sak ngerti? Nah niku dadi mungkin jelasnya teng Mataram. Oh, ngoten. Sing Mataram nggih. Darin saking Mataram terus dugi mriki niku ceritane pripun, Mbah? Babat teng mriki. Nggih. Babat. Babat. Terus ya piyambak niku kang ora gamis to. Lah teng pundi-pundi niku namine Sakijah. Nami. Aku lontong. Nggih. Niku ngerti. Aku mbiyen ning omah kali iki omahku. Lah kidule Pak Kari iki omahe mbahmu. Mbahmu ku ning ndi-ndi nggawa bumbu. Lah bumbu gawe apa ya ndi? Gua jajan lontong kok. Nggih. Ya nek salad iki kan digowo terus. Terus ora nganti batal. Ngoten. Dadi niku sing nggo bumbu Mbah Astangginah niku. Nggih. Berarti estri nggih Mbah Astangginah. Lanang. Oh, lanang. Lanang. Nah, nggak ada anak namanya Mbah Jan. Kelanjutannya udah ngerti. Nggih, Mbah Jan. Mbah Jan kali cawe itu omahe nggih sing dinggone kidul nggone kuburan. Sampai saat ini berarti keturunan tasih wonten jane. Tasih wonten. Tapi karena alat penyambungnya mboten jelas informasinya. Nggih, kita hormati diresiki dia. Oh. Ya, demikian cerita tentang leluhur Desa Jumput. Ikuti terus jejak penelusuran tim Cerita Rakyat ID ke desa-desa selanjutnya
Salam Rahayu, terima kasih. Salam Cerita Rakyat ID.